Ya, selamat jumpa kapanpun dan dimanapun kalian berada. Kalau orang memulai sesuatu dengan apa gitu ya, saya mau mulai kuliah online ini yang asinkronus dengan minta maaf karena saya tidak ngasih tahu eh, kemarin gimana gimananya. Sedikitnya ada salah satu dari teman kalian nih telepon gitu. Terus ya sudah, saya agak kaget juga. Bukan kagetnya saya lupa gitu, bukan kagetnya saya harus ngisi, tapi ya sudahlah, itu udah berlalu. Saya harap kalian bisa memaklumi, saya kemarin lagi keluar kota dan hektik banget. eh Berangkat flight paling pagi, kena kena apa tuh, kena jet flag kali, paling cuma deket sih, cuma di Keriau. Dan habis itu langsung kerja, habis kerja, wah, ya habis kerja main gitu. Ya gitulah pokoknya. Sekarang baru bisa nih. Oh iya, saya pulang langsung begadang tuh karena ada kerjaan tuh. Begadang di suatu tempat 24 jam saya kerja di situ. Ya akhirnya bisa, akhirnya nyampe sini. Nah, di perkuliahan kita ini berkaitan dengan big data, dan ini ada hubungannya dengan tugas kalian ya. Tugas kelompok. Jadi tugas kelompok tengah semester pertama itu biasanya kalian diminta untuk mencari data. Nah, mungkin ada beberapa kelas yang udah diajar oleh Mas Putra, sudah dikasih materinya tuh, cara melakukan scraping ya, dan juga mining gitu. Eh ya kita akan lihat, belajar apa bedanya gitu ya. Dan kedua, kita akan melihat sebenarnya apa bedanya, apa implikasinya. Nah, ini adalah, saya akan kasih contoh Helmi Satria. Oh, nggak langsung aja ya. Eh atau kita langsung sambil sambil praktek deh. Ini saya udah melakukan suatu Google Collab ini ya. Helmi Satria tahun 2024 dia mengeluarkan versi terbarunya dan dia menggunakan scraping. Scraping itu apa yang terjadi adalah ketika dia eh, melakukan simulasi itu ya, eh, scrolling gitu. Nah, kamu bisa lihat. Nah, sambil dia melakukan simulasi scrolling, dia kayak melakukan saving gitu. Dia apa? Di save. Nah, ini namanya scraping. Jadi bayangin kalau misalkan kamu di sini ada Twitter, terus kayak gini ya, misalkan kita lihat pakai Google aja gitu. Oh, jangan ke sini. Kayak Google gini ya. Nah, ketika dia ke bawah, kamu lihat ya, karena dia scrolling, terus apa yang dia lihat gitu ya, itu eee, diambil. Nah, kayak gini scrolling-scrolling, nah apa yang di layar ini diambil. Nah, ininya, datanya itu dia biasanya ada di dalam, di sini. Kamu bisa lihat bahwa, ada titik-titik, coba sebentar, konsol, ini sources-nya kita bisa lihat. Nah, kamu bisa lihat ya, ini mencakup berbagai hal nih di sini ya. Jadi data-data yang ada di sini di belakang ini diambil terus di save. Tapi let's not talk about that ya. Ini nanti kamu bisa pelajari. Saya mungkin akan menyediakan video, atau mungkin Mas Putra akan menyediakan video untuk melakukan scraping. Tapi masalahnya adalah kamu sebenarnya ingin melakukan apa sih, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat, oke, ini ya. Ini adalah masalah pengumpulan data jaringan. Nah, ini sebenarnya walaupun ini saya sebutkan data jaringan, data itu, eee, ya jejak-jejak sih. Makanya kalau misalkan di internet ada jejak digital gitu ya. Nah, saya akan memulai dengan, gambar-gambar ini. Minggu lalu saya baru nonton sebuah, kartun namanya Primal. Ini Primal Cave Cave apa, Cave Painting ya. Nah, ini menarik banget. Jadi sama seperti,
di filmnya Primal kita bisa lihat bahwa sebenarnya ada jejak-jejak. Kamu kalau lihat di sini kartunnya nih, ini ada sesuatu yang kurang lebih kayaknya sama ya. Ada orang-orang, terus ada binatang bertanduk atau binatang ternak. Kamu juga bisa lihat di kartunnya ini ya. Ini tokoh utamanya Spear. Lalu dia melihat ada tangan, ada elephant gitu ya. Ada ya, kalau misalkan kita balik lagi ke sini, ya memang gambaran yang diberikan seperti ini. Em, apa namanya? Maaf, ada suatu ini ya. Kamu bisa lihat di sini bahwa jejak-jejak ini ada di mana-mana, dan jejak-jejak ini adalah suatu yang saya kasih konsepnya adalah digital. Jadi ketika kamu melihat jejak-jejak, dia menggunakan logika-logika, dan logika-logika dalam jaringan itu berbentuk neural network. Jadi kalau misalkan jika ini maka itu gitu ya, jika orang-orang ini menghubungi dengan cattle gitu ya, artinya kita bisa melihat bahwa oh mereka tuh lagi berburu misalkan. Walaupun sebenarnya ini nggak ada, kita menyimpulkan kata-kata itu berburu, hunting gitu ya. Tapi yang kita bisa lihat kan laki-laki dan binatang ini ya. Tapi sekarang kita tanya lagi, ini gambar apa gitu ya? Ini gambar some form structure of humanoid gitu. Kalau ini alien gimana bisa aja ini alien gitu ya. Tapi again, manusia ini dia menyimpulkan dari jejak-jejak yang ada. Nah, seperti halnya juga kalau misalkan kita lihat di sini, kita menyimpulkan dari jejak-jejak yang ada. Lalu dari ini jejak-jejaknya apa gitu ya. Dan kemarin sempat rame saya bicarakan di berbagai forum adalah jejak-jejak demo Agustus 25. Nah, itu seperti apa gitu ya. Saya beberapa waktu kalau kamu lihat-lihat di sini mencoba menganalisis juga misalkan sebenarnya apa sih yang dibicarakan di internet. Nah, terkait dengan misalkan jarah gitu ya. Atau ada banyak nih ya, kamu bisa lihat di sini, dan ini ternyata nggak bisa, ya ini ada banyak nih. Saya sampai berapa kali gitu ya, data crawl 19, 25, terus udah gitu tanggal 7 September saya ikutin terus ya, tanggal nih ya, tanggal 24, 28 gitu ya. Tapi saya nggak bisa menyimpulkan apa-apa. Tapi memang nggak, maksudnya tidak bisa menyimpulkan apa-apa terkait dengan siapa pelakunya, tetapi saya tahu apa yang dibicarakan seperti itu ya. Nah, seperti halnya juga kalau kamu mau lihat di sini ya, ini adalah hanya contoh kecil bagaimana data-data dimasukkan. Ini adalah data wawancara, kemudian dimasukkan, dan ketika kita ekstrak gitu ya, wawancara ini paling banyak membicarakan apa gitu, pembicaraan ini mengarah kemana. Kok yang ini ya, aku nggak ada. Ntar dulu. Open notebook, oke. Pembicaraan ini mengarah kemana gitu ya. Kayaknya boleh deh. Oke, ini kalau nggak salah tentang pembicaraan-pembicaraan yang ada di internet terkait dengan kalau seingat saya tentang Ahok kalau nggak salah. Kemudian ini datanya ya. Iya, ini datanya dari YouTube, dan kemudian ada kalimatnya. Nah, ini kalau misalkan kamu hapus aku, mungkin kamu dari yang lebih terbesar. Nah, ini pembersihannya sih ya yang kurang bagus ya. Dan ini sentimennya dan sebagainya. Ini hanya contoh kecil. Dan ini baru nyoba-nyoba. Open notebook, misalkan saya itu menggunakan, coba kita lihat aja nih. Ini contoh disertasi saya, dan terkait dengan tadi ya, topik analisis. Topik analisis itu kayak dia mengarah kepada topik apa yang paling banyak dibicarakan.
dan hasilnya kurang lebih seperti ya kita bisa lihat distribusi kata, terus ada jaringannya ya. Tapi sebenarnya kurang bagus sih sebenarnya. Dan ada Play Davis-nya. Nah, ini juga ya LS. Ya, oke. Nah, gimana dengan yang tadi kita balik lagi dengan jejak-jejak ini, data-data ini bisa ya memang sampai saat ini belum ada yang bisa menyimpulkan apapun gitu ya. Tetapi dengan kemampuan AI, nanti ke depan data-data itu bisa diinterpretasikan sebagai bahasa. Jadi ini juga sebagai bahasa visual dan kita menyimpulkan apa gitu ya. Ini bisa menyimpulkan suatu kebersamaan atau apa kesatuan mungkin, dan ini mungkin jejak-jejak kegiatan yang mereka lakukan sehari-hari seperti hunting gitu ya, atau misalkan memanah gitu ya, atau mengarahkan ini dan sebagainya. Tetapi kalau misalkan orang kan tidak pernah tahu ini bentuknya apa, maksudnya seperti apa ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, kita boleh bertanya, emang itu panahan, apa tongkat atau apa gitu ya. Nah, ini yang banyak orang bisa berpendapat, berbeda-beda pendapat. Dengan LLM, mungkin dengan AI maksudnya ya, kita bisa mencari tahu sebenarnya itu bisa mengarahkan kita kemana. Terkait dengan data itu, kesimpulan itu bisa menggambarkan keputusan. Terus udah gitu, bagaimana kita bisa melihat cara kerja perilaku manusia dan kaitannya dengan jaringan, dengan perilaku sosial, dan sebenarnya ada apa yang bisa terkait. Nah ini ya, kenapa logika sisa mencoba informasi yang berbeda, kenapa logika juga ada dalam jaringan syaraf. Ini contoh lain jejak ya yang diungkapkan oleh McAfee. Jadi ternyata di dalam semua smartphone itu ada jejaknya, setidaknya itu katanya di store, dia bilang gitu. Dan jejak-jejak ini bisa dicari tahu. Sama juga kalau kita lihat keyboard, kita bisa tahu tombol mana yang paling banyak dipencet atau tidak gitu ya. Tapi ini bukan tempat penyimpanan jejak yang baik gitu ya. Nah, tempat penyimpanan jejak itu biasanya ada di storage, dan itu tersebar di mana-mana, dan kita bisa melakukan scraping maupun mining gitu ya. Nah, data collectionnya itu ya ini kan kita pakai survei dan sebagainya. Ini nanti kamu bisa lihat aja. Tetapi secara kualitatif kita harus paham nih, data itu ketika dianalisis atau dicari, nah secara kualitatif tentu beda dengan data yang hasilnya seperti kuantitatif. Kalau data kualitatif itu saya tunjukkan saja, coba ini ya, jelas. Ya, ini contohnya ya. Ya ini dapat gedung DPR misalkan. Kalau kuantitatif kita bisa lihat misalkan di sini 120. Nah, ini data kuantitatif di sini. Tapi kalau misalkan kualitatif itu adalah bentuknya sesuatu yang ada rasionalitasnya masing-masing misalkan. Logikanya juga masing-masing gitu ya. Dan ini dari tadi ya, dari scraping Twitter yang terbaru, menurut saya sih ya hasilnya seperti ini, kalian bisa lihat sendiri. Ah, ini iya ya, ini seperti ini ya. Kamu bisa lihat. Jadi ya ini adalah konsep kualitatif. Ini adalah angka-angka yang terukur dengan baik. Nah, kalau misalkan ini ada ukurannya nggak? Ya kita tidak tahu ukurannya seperti apa. Tapi kita bisa tahu sebenarnya apa yang dibicarakan, kata-kata apa yang berkaitan. Ketika saya nulis gedung DPR, kemudian mereka nulis apa gitu. Pada waktu itu ya, ini pada tanggal, saya lupa, ini ada tanggalnya sih. Nah ini Thursday 28 ya, ini 28 Agustus kemarin. 3 hari setelah demo yang terjadi. Ya ada dalangnya, mereka adalah pemerintah dan DPR. Ya, terus narasi sesat. Nah, jadi nanti kita bisa lihat bahwa hasilnya mungkin bisa digambarkan seperti ini gitu ya. Kalau orang ngomong ini biasanya kaitan-kaitan dan sebagainya. Dan itu nanti akan ada bentuk kesimpulan-kesimpulannya. Nah, sekarang kita balik lagi nih. Jadi kualitatif itu ada emosi, en vivo, proses, sama deskripsi. Akan tetapi ini adalah ini bisa kamu baca
hal-hal yang berkaitan dengan kualitatif ya, masalah questionnaire design. Jadi kamu bertanyanya seperti apa sehingga kamu bisa mendapatkan data seperti apa. Terus ada sampling, ada data collection, ada pertanyaan open ketika why and how gitu. Tapi kalau open is it or does it gitu, ya tidak gitu ya. Nah, itu nanti kamu bisa pelajarin sendiri. Untuk pengolahan data ini diambil, diorganisasi, klasifikasikan, disajikan, dan disampaikan melalui storytelling. Ini visualisasi ini kamu bisa lihat dalam bentuk ini ya, dan ada seorang yang ahli in data visualization namanya ya, bahkan itu ada apa namanya, ada seninya. Jadi seninya itu nah ini data, ini disebutnya data visualization. Ini ada caranya. Ini contoh adalah cara menyajikan data di apa namanya, projection hierarchy map disebutnya. Jadi ini kualitatif ya. Tapi kalau misalkan kuantitatif itu biasanya ada graf, ada pie chart gitu kan, ada bermacam-macam. Kalau kualitatif apa? Nah ini biasanya projection hierarchy map. Terus udah gitu ada biasanya ada word cloud gitu ya. Jadi kita bisa tahu sebenarnya mereka lagi membicarakan apa gitu kan. Dan itu ada seninya, ada caranya. Untuk kalian yang mungkin ada hal-hal yang bisa kalian sampaikan, ya untuk mahasiswa 1-2 visual dalam mata kuliah ini udah oke sih sebenarnya. Nah, visualisasi ini nanti juga bagian dari tugas kamu. Ini adalah cara menganalisisnya, silahkan nanti kamu baca. Nah, sekarang kita lihat struktur data. Struktur data ini dalam pertemuan kali ini ada 12 ya. Dan kamu bisa lihat semuanya ini. Terus kamu lihat misalkan contohnya adalah ini data yang saya masukkan tadi ya, seperti mana tuh, ini ya teks ya, ini sebenarnya ini table ya, ini urutannya, ini bahasanya. Terus kamu tadi juga lihat gedung MPR, ini juga sama juga dari Twitter, dari seorang tokoh ya, Kevin. Apa coba ya, semuanya dalam bentuk tabel. Tapi kita sebenarnya untuk tabelnya ini, struktur tabelnya berbeda-beda. Ada yang tanggal, dan kemudian ini ada pelakunya, dan setiap pelakunya punya nilai. Kamu bisa lihat di sini ya. Ini contoh dari time series ya. Setiap orang punya ininya masing-masing. Kamu bisa lihat misalkan di sini capaian yang paling tinggi berapa gitu ya. Kita lihat ini 134, ada lagi nggak yang lebih besar dari itu? Iya, seperti itu ya. Apakah ada 300, ada 150 ya. Jadi nilai yang dipegang itu DE pada tanggal. Nah, itu cara bacanya seperti itu. Ini adalah column, ini adalah row, dan satu titik di sini adalah sel. Misalkan sel E14 di sini. DE ini paling tinggi adalah I139 adalah I27. Seperti itu cara bacanya. Kamu bisa lihat ada berbagai tabel di sini yang bisa kamu pelajari. Ini adalah matrix, correlation table, matrix correlation table seperti biasa. Dia ada tanda yang konstan tapi miring seperti ini. Nah, ini juga ada banyak, silahkan kamu pelajari satu persatu. Dan kita masuk ke masalah sebenarnya data besar yang tadi ya, scraping itu seperti apa. Kalau di kelas saya biasanya ngomongnya kemana-mana, saya bicara tentang jenis-jenis data mining, scraping ya, dan bagaimana mendapatkan dari repository. Nah, satu hal yang kamu bisa lakukan ketika melakukan apa tuh ya, scraping dari repository adalah, yang menarik adalah kamu bisa dapetin dari Google Scholar. Google Scholar ini adalah isi dari semua itu ya, dari semua jurnal ilmiah. Dan jurnal ilmiah ini kamu apa namanya,
publish. Oke. Kamu bisa ambil dengan sebuah alat namanya Publish and Perish. Silahkan kamu download. Nanti kita ini ya, kita praktek. Ini penting di kalangan S2 juga karena mereka menggunakan yang sama. Bedanya Google Scholar, kamu tulis di sini misalkan AI and Creativity, kamu klik di sini ada hasilnya. Tapi kalau misalkan kamu menggunakan Publish and Perish, kamu kemudian bisa menulis ini yang sama, istilah yang sama, misalkan di sini. Ini udah ada nih. Terus kita buat aja ya. Baru ya, kita buat baru mana nih? My searches, kita buat new folder buat AI. Kita di sini kamu bisa pilih repositorinya yang mana. Ada Google Scholar, Crossref, Scopus dan Web of Science. Di sini years-nya dibedakan. Kita ambil mungkin 100 dan kita di sini AI and Creativity misalkan ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana AI and Creativity ketika di search dan langsung dapat. Nah, berbeda dengan oh ya, saya kena ini nih. Oke, yes. Nah, ini dia itu ya, ada security-nya. Dia nanya-nanya nih, kenapa nih kamu selalu minta seperti ini gitu. Ini agak lama nih. Jadi kalau misalkan dimasukin di sini, ini tidak jadi apa-apa. Tapi kalau misalkan kamu masukin ke Publish and Perish, dia apa namanya, langsung keluar hasilnya. Kayaknya nggak usah banyak-banyak deh, 10 aja coba. Kita apa? Oke, yes. Wow. Oke. Jadi mungkin kita ganti ininya deh, ganti server ya. Kalau kita ganti servernya masih kayak gitu nggak ya? Oke, kita ganti. Oke. Nah, ini karena saya suka ngambil data tiap hari, mungkin dia kayak nanya-nanya kamu robot atau bukan gitu. Jadi dia nyetopin saya supaya tidak terjadi apa ya, supaya tidak terjadi bottle pipe ya. Ini udah by Aza, oke. Terus kita masukin, coba kita lihat. Loh, masih. Do you want to? Yes. Kenapa ya? Biasanya nggak ada masalah. Mungkin kita baru aja coba Google Scholar. Oke, kita coba lagi. Wah, iya nih. Jadi dia kayak nyetopin saya nih karena saya terlalu banyak menggunakan search kali ya. Atau kita coba yang lain deh. Coba kita coba Scopus. Keywordsnya AIN ini kita search coba. Oke, dari 200. Oke, ini bisa nih kayaknya. Sambil menunggu kita balik lagi ke materi. Ya, jadi Publish and Perish itu contoh data mining. Kamu bisa dapetin di sini ya, Publish and Perish. Bukan. Sepertinya saya mengarahkan ke tempat yang salah nih. Publish and Perish itu adalah kamu bisa download sendiri. Publish or Perish download, di sini kamu bisa download dan kamu nanti bisa cari ini ya pakai harsing.com dan kamu bisa download. Di situ kamu bisa mendapatkan, wah nggak dapat. Kita coba lagi. Third time's a charm. Oke, kita coba. Wow, AI and Creativity, coba kita lihat ada nggak.
search and ended with error object not found. Kenapa ya? Coba kita. No. Oh. Atau mungkin kita bisa coba kita lihat. Seharusnya nggak apa-apa ya. Terus mereka menggunakan apa tuh disebutnya ya, gambar di sini gitu. Dan kita bisa lanjut ke kegiatan mining gitu. Nah, oke, kita ini adalah jejak-jejak. Kamu bisa lihat jejak-jejak di internet. Kita bisa tahu misalkan ini tahun ini mereka sedang membicarakan apa gitu ya. Terus ini ada kata-katanya tahun 80-an. Ini adalah jejak lain yang kamu bisa dapatkan juga tahun 23 April 92. Ini kamu bisa lihat jadwal TV ya. Eh, Kamu bisa perhatikan apa saja yang bisa kamu bahas. Misalkan contohnya ada prime time itu menggunakan bahasa Inggris atau ya, dan ini mungkin ditunggu-tunggu ya. Ini MacGyver, kamu bisa lihat ini adalah film seri MacGyvernya. Inilah gambaran-gambaran TV dari tahun 90-an. Dan ini adalah contoh lain hal-hal yang kamu bisa dapatkan dari internet terkait dengan spek komputer. Biasanya saya bercerita betapa komputer itu waktu dulu spek segini harganya berapa gitu dan bisa berkemampuannya seperti apa ya. Biasanya saya menggunakan perbandingan bagaimana tahun 69 itu 4 kilobyte of RAM waktu itu bisa mengirimkan orang ke bulan misalkan ya. Tapi sekarang 16 GB itu kayaknya masih kurang-kurang aja gitu. Ada tiga hal, ada crawling, scraping, sama mining. The difference is kalau web crawling dia biasa menggunakan spider ya, atau web crawler ini robot. Nah, perayapan juga sebenarnya mesin pencari seperti itu Google ya, mereka menggunakan indexing, jadi dia mengindeks. Nah, ini salah satu alat pengindeks yang paling awal nih, Yahoo sama Alta Vista. Jadi orang di kamu meminta require, nah ini servernya nih. Yang servernya sebenarnya sudah mencari nih semuanya gitu. Nah, ini juga contoh bagaimana dari sini ke sini ke sana gitu ya. Dan ini kayak gini nih. Dia nyari ke sini terus dipantulin dan dicari lagi ke beberapa server lain ya. Ya. Kalau oke, ini udah masih crawling ya. Crawling juga sebenarnya kayak kamu bisa melihat ke feednya langsung dan kamu bisa mengetes. Nah, apa bedanya dengan scraping? Nah, scraping itu yang tadi saya kasih tahu. Jadi di sini ada laman, terus di scrap satu persatu untuk bisa mendapatkan data. Jadi disimulasikan. Wah, ini kayaknya gagal. Ya, nggak bisa nih, nggak keluar-keluar dari tadi. Coba kalau misalkan search direct gimana? Search direct. Oh ya, wah, kena lagi nih. Yes, 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 please. Nggak keluar. Seharusnya kayak ada captcha di sini. Terus nggak jadi masalah ya. eh Ya nanti ini saya nggak ngerti nih ada apa nih. Anyways, kita bisa lanjut. Oh ya, mungkin saya akan, oh nanti deh saya. Jadi ya kita gini aja. Jadi publish and perish, publish and perish namanya .csv. Jadi hasilnya kira-kira seperti ini ya. Lebih keren daripada ini nih. Ini kan cuman ini ya. eh, Apa nih, judul, terus di bawahnya ada ini, terus ada siapa nih ininya ya, penulisnya. Tapi kalau misalkan publish and perish itu datanya udah langsung seperti judul. Nah, ini ya. Terus sudah ada, kamu bisa lihat di sini, udah ada author gitu, terus udah gitu ada title, publication, kamu seret ke kiri itu sudah disiapkan oleh mereka sampai ke abstraknya. Dan kamu bisa lihat di sini misalkan contohnya, nah ini ya. eh sampai ke titik
apa tuh, titik hal yang paling detail gitu. Dan itu sudah siap di apa tuh, sudah bisa siap di download. Ketika kamu download dan kamu bisa melakukan metrik kamu sendiri, misalkan bisa pakai apa gitu ya, bisa diurutkan, bisa kamu gunakan gitu, sehingga itu adalah data yang bisa kamu analisis, dan itu bisa sampai tadi itu ya, sampai 2000 di sini. Cuman ini nggak jalan-jalan ini. God Verdome. Jadi saya nggak ngerti nih kenapa nih. Ada something wrong kayaknya nih. Oke, coba yang lain deh. Kita coba yang lain. Ini Web of Science nih. Third time's a charm nih. Eh, Creativity and AI. AI creativity. Wah, kebalik. Nggak apa-apa coba. Ini oke, kita lihat search direct. Wah, ada nih kayaknya nih. Or unanimous sign. Udah, nggak apa-apa. Oh, unreachable. Emang ini gimana? Kita udah coba atau mungkin ini perlu di ini kali ya, perlu di. Nah, seharusnya ada captcha nih. Kalau captcha eh kita bisa tetap jalan. Kenapa nggak mau ya captcha-nya nih? What happened? What happened? Ayah naon? No, no. Udahlah. Ya udah gagal. Web scraping itu intinya tadi ya, disimulasikan terus kamu ambil tuh satu persatu. Jadi kalau ini bukan, oh ya ini scraping sih. Jadi kamu lihat di halamannya dan kamu dapatkan itunya. Tapi ini sebenarnya bukan scraping sih. Ini adalah dia lebih ke crawling dia sebenarnya. Karena dia menggunakan API. Karena API ini kamu langsung ke feednya nih. Kalau ke feednya kamu udah tahu, nanti kan bisa dibuka. Nah, terakhir adalah mining. Kalau mining dia kayak pelan-pelan gitu ya. Dan itu mendapatkan hal yang lebih banyak karena dia terkait dengan time series. Nah, kalau mining ini bisa langsung ke, oh ya memang keterangannya seperti itu ya. Mining maupun crawling, kayaknya kita lebih cocok kalau menggunakan API. Jadi API itu bisa dikatakan dia miningnya. Tapi sedangkan kalau ke feednya ini lebih ke crawl ya, karena itu adalah indeksasinya. Tapi indeks ataupun mining mereka tetap nyarinya ke repository. Jadi repositorinya di sini juga ini kalau ini menggunakan feed ya. Feed itu artinya gini, ada keran kan airnya dia kebuka tuh. Nah, kamu pergi ke kerannya gitu. Nah, kalau misalkan tanya API gimana, Pak? Kurang lebih sama kayak keran juga. Nah, sekarang bedanya apa, Pak, antara API sama feed? Kalau sama feed itu dia biasanya menggunakan robot, jadi dia tektokan nyari kemana-mana gitu. Makanya disebutnya spider. Jadi dia kayak melihat jaringannya kemana. Tapi kalau ke API mereka langsung kayak storage-nya gitu. Storage-nya ini adalah tadi ya repository itu. Nah, yang terakhir adalah ini ya, ada banyak hal yang lain kamu bisa lakukan. Antara lain adalah API antar muka atau yang disebut dengan heat map. Kalau kamu bisa lihat ini heat map with heat map screen. Dan ini pakai sensor, jadi kita bisa tahu nih bagian mana yang sering kamu klik gitu ya. Tapi kita harus tahu dulu di ininya apa gitu ya, di layar seperti apa. Contohnya seperti ini, ketika ada web, terus kita tahu di sini paling bagian mana yang paling bergerak paling banyak gitu ya. Kita bisa lihat di sini. Ketika ada layar, kamu bisa lihat yang paling banyak diklik yang mana, apakah di bawah dan sebagainya. Ini juga contoh mengambil data sebenarnya. Dan ada juga data sensor IoT atau analisis file log. Nah, file log itu biasanya kalau di coba ada nggak window file log. Nah, kalau misalkan file log, misalkan contoh di sini dia sudah ada kan ya, nyala jam berapa, diapain, dimatikan. Nah, ini contohnya ya.
file lognya. Jadi kegiatan-kegiatannya oleh siapa, kayak ini juga misalkan tanggal segini jam berapa dibuka, diapain dan sebagainya gitu ya. Nah, ini adalah setiap aplikasi biasanya ada file lognya. Nah, itu saya kira contoh-contoh yang kamu bisa ambil ya. Hari ini kalian mendapatkan materi tentang cara mendapatkan data dengan 3 cara, dan kemudian bentuk-bentuk data dalam big data. Dalam polling nanti kamu akan ditanya misalkan apa yang menurut kamu menarik untuk dibahas sih sebenarnya. Contoh lain, apakah demo, apakah apa gitu ya, dan kamu harus bisa menyediakan itunya ya, menyediakan sumber-sumbernya dan caranya seperti apa. Nah, itu akan menggantikan presensi kalian. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa lain waktu dan semoga sehat semua.